Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul BPHTB pada Bank Syariah. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Rosita Salsabila dengan NIM 2020710044, yang kedua ada Muhammad Rizky Maulana dengan NIM 2020710063, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Ineke Jelita Insyani dengan NIM 2020710190, dan rekan saya yang terakhir yaitu Salsabila Irma dengan NIM 2020710290. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dengan UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam UU Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000 disebut dengan UU BPHTB, memberikan pengertian mengenai BPHTB yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Jadi, BPHTB adalah sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang disebut dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan, UU BPHTB menyebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Adapun hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah hak atas tanah. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa hak-hak atas tanah yang dimaksud ialah yang pertama hak milik, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai, yang kelima hak sewa, yang keenam hak membuka tanah, yang ketujuh hak memungut hasil hutan, yang kedelapan hak lain-lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Hak-hak yang sifatnya sementara tersebut ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah objek, subjek, dan wajib pajak BPHTB. Yang pertama, objek BPHTB. Dalam pasal 2 Undang-Undang BPHTB, yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut meliputi yang pertama, pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, warisan, dan lain-lain. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Sedangkan jenis-jenis hak atas tanah yang perolehan haknya dikarenakan BPHTB sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang BPHTB meliputi yang pertama hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengolahan. Selanjutnya subjek BPHTB. Yang menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Dan yang terakhir, wajib pajak BPHTB. Subjek pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan tersebut di atas menjadi wajib pajak BPHTB apabila dikenakan kewajiban membayar pajak. Selanjutnya, tarif dasar pengenaan dan cara menghitung BPHTB. Wajib pajak BPHTB. Pasal 5 Undang-Undang BPHTB menyatakan bahwa tarif BPHTB merupakan tarif tunggal sebesar 5%. Penentuan
tarif tunggal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan dan kemudahan perhitungan. Dasar pengenaannya. Yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau nilai singkat NPOP sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang BPHTB. Berdasarkan jenis-jenis perolehan haknya, NPOP tersebut adalah bagian sebagai berikut. Yang pertama, jual beli atau harga transaksi. Yang kedua, tukar menukar atau yang disebut nilai pasar. Yang ketiga, hibah juga disebut nilai pasar, begitupun dengan selanjutnya. Lalu ada cara menghitung BPHTB. Untuk menghitung besarannya, nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOPKP adalah dengan cara mengurangkan NPOP dengan NPOP-TKP. Dengan demikian, untuk menghitung besarnya BPHTB terhutang adalah BPHTB terhutang sama dengan tarif dikali NPOPKP atau 5% dikali dalam kurung NPOP dikurangi NPOP-TKP. Contohnya, yang pertama, pada tanggal 1 Februari 2003, Pak Sudirjo membeli sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP sebesar 50 juta. Apabila NPOP-TKP ditetapkan untuk Kabupaten Tangerang sebesar 60 juta, maka BPHTB yang menjadi kewajiban Bapak Sumarno tersebut adalah 5% dikali 50 juta dikurangi 60 juta sama dengan nihil, atau dengan kata lain, Bapak Sudirjo tidak terhutang BPHTB. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pengenaan BPHTB karena waris, hibah wasiat dan pemberian hak pengelolaan. Yang pertama, pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat. Sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 2 UU BPHTB, pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 111 tahun 2000 tentang pengenaan biaya perolahan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat, yang mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yang A, BPHTB terhutang karena waris dan hibah wasiat sebesar 50% dari yang seharusnya terhutang. Kemudian yang kedua, yang B, saat terhutang pajak adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihannya hak ke kantor pertahanan. Yang ketiga, yang C, dasar pengenaan NPOP adalah nilai pasar pada saat pendaftaran hak. Kemudian yang keempat, yang D, apabila NPOP lebih kecil dari NJOP-BB, maka yang menjadi dasar pengenaan adalah NJOP-BB. Yang kelima, yang E, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPO-TKP terdiri dari dua jenis. Yang pertama, maksimum 300 juta terhadap waris dan juga terhadap hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau derajat ke atas, dan 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami atau istri. Yang kedua, maksimum 60 juta terhadap penerimaan hibah wasiat selain dari yang di atas. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Sesuai dengan pasal 3 ayat 2 UUU BPHTB, pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 112 tahun 2000 tentang pengenaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pemberian hak pengelolaan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yang A, yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaan sebagai dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga. Lanjut ke materi selanjutnya, saat terhutang pajak. Ketentuan pasal 9 ayat 1 UUU BPHTB memuat tentang saat terhutang pajak hak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagai berikut. Yang pertama, jual beli sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta. Kemudian yang kedua, tukar menukar sejak tanggal dibuat atau ditandatangani akta. Kemudian yang ketiga, hibah sejak tanggal dibuat ditandatangani akte. 4, waris sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan perolehannya ke kantor pemertahanan. Kemudian yang kelima, pemasukan dalam perseroan sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akte. Kemudian yang keenam,
pemisahan hak sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akte. Kemudian yang ketujuh, lelang sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. Kemudian yang kedelapan, putusan hakim sejak tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kesembilan, hibah wasiat sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertahanan. Yang ke-10, pemberian hak baru sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkan surat keputusan pemberian hak. Yang ke-11, penggabungan usaha sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang ke-12, peleburan usaha sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. Kemudian yang ke-13, pemekaran usaha sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. Yang ke-14, hadiah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. Pajak terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Dengan kata lain, saat terutang pajak BPHTB adalah merupakan saat untuk wajib membayar pajak. Tata cara penetapan BPHTB diatur di dalam pasal 11 dan pasal 12 sebagai berikut. Yang pertama, dalam jangka waktu 5 tahun sejak pajak terhutang, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kurang bayar, Direktorat Jenderal Pajak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rosita Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penetapan dan penagihan BPHTB. Tata cara penetapan BPHTB diatur di dalam pasal 11 dan pasal 12 sebagai berikut. Yang pertama, dalam jangka waktu 5 tahun sejak pajak terhutang, berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kurang bayar, Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan PBB atau KPP Pratama, menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar atau SKB-KB ditambah denda 2% per bulan maksimum untuk jangka waktu 24 bulan atau 48%. Yang kedua, setelah terbit SKB-KB, terdapat data baru lagi sehingga pajak terhutang bertambah, maka Kepala Kantor Pelayanan PBB atau KPP Pratama menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan SKB-KBT ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah kenaikan, kecuali wajib pajak melapor sebelum ada pemeriksaan. Tata cara penagihan BPHTB diatur dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 UU BPHTB, maka apabila yang pertama, pajak terhutang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, dari pemeriksaan SBB kurang bayar. Selanjutnya, WP kena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Maka, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan BPHTB atau STB ditambah sanksi bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan. Surat tagihan BPHTB setara dengan surat ketetapan pajak atau biasa disebut SKP. Selanjutnya ada pemberian fasilitas BPHTB melalui pengurangan BPHTB. Dalam APBN tahun 2009 diatur dalam pasal 3 ayat 2 huruf UU nomor 41 tahun 2008 tentang APBN tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 26 tahun 2009 tentang perubahan atas APBN tahun 2009. Pemerintah memberikan subsidi terhadap BPHTB dalam bentuk pajak yang ditanggung pemerintah atau DTB sebesar 500 miliar rupiah. Pelaksanaan dari DTB BPHTB tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pemberian subsidi dimaksud diberikan dalam bentuk pemberian fasilitas BPHTB bagi pembeli rumah sederhana sehat atau biasa disebut RSH dan rumah susun sederhana RSS yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah. Para pengembang atau pengusaha real estate yang melakukan penjualan tanah dan atau bangunan dengan sistem bersih atau neto atau harga jual sudah termasuk pajak-pajak antara lain BPHTB. Maka besarnya BPHTB terutang yang dibebankan kepada pembeli adalah sebesar 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, NPOP
dalam hal jual beli adalah harga transaksi, dan apabila tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB, tahun terjadi perolehan. Dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP PBB. Adapun misalnya NPOP-TKP secara regional, untuk diperoleh hak secara umum ditetapkan paling banyak 60 juta. Namun demikian, untuk perolehan hak yang memenuhi kriteria rumah sederhana sehat dan rumah susun sederhana yang diperolehnya dibiayai melalui KPR bersubsidi mendapat fasilitas BPHTB berupa NPOP-TKP sebesar 55 juta dan 55 juta dalam hal NPOP-TKP yang ditetapkan secara umum lebih besar daripada 55 juta. Sekian dari kelompok kami, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tugas yang selanjutnya.